Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Majelis Subuh Istiqomah pada sore pagi ini. Mari kita awali, kita buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dirahmati iman wa ihsan wa ihsan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi abada. Allahumma sholli wa sallim Bapak yang Muhammad al-Ba'du. Majelis Subuh Rahmatullah ya, yang sudah hadir di Serani Masjid ini, Bapak Ibu semuanya ya, dan juga yang ada di seberang di online. Mari sama-sama selalu kita berikan rasa syukur pada Allah Ta'ala karena atas iman nikmat, rahmat, hidayahnya, sehingga pada pagi ini masih diberi kekuatan lahir batin untuk bersama-sama hadiri kajian tafsir Al-Quran bagian yang 15 masih pada surat Al-Baqarah. Sebelum dimulai ya, perlu saya sampaikan bahwa Nabi itu bersabda waktu fajar itu waktu yang termahal, Ibu ya. Waktu fajar ini waktu yang termahal. Ro'atal fajri khairu minatunya ba'da fiha. Maksudnya apa itu? Bahwa waktu fajar itu waktu yang sangat mahal. Jadi kalau kita diberikan biaya Allah hadiah, dunia itu gak mampu menampungnya. Maka karena gak mau menampung akan diberikan nanti di yaumul kiamah. Masya Allah ya. Fajar waktu yang mahal. Maka Bapak Ibu sekalian rawuh ini pagi ini dan yang ikut online itu termasuk umat yang betul-betul terseleksi memperoleh pahala yang tak terhingga. Amin ya. Amin. Karena orang manusia mana saya subuhan terus podo wae tetap miskin gitu kan, tetap lagi apa-apa, utangnya akeh macam-macam. Ini dimensi pemikiran yang salah, yang keliru. Kalau engkau diberikan kekayaan penuh seperti harapan, maka engkau justru akan terperosok dalam kekufuran. Oleh karena itu Allah tahu takarannya, tahu kadarnya. Allah memberikan umatnya itu nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salam dan salam juga kita hasilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman banyak pada hidup kita ini, sehingga hidup kita itu merasa aman, tentram, damai ya dengan ajaran-ajarannya, dan kita semoga termasuk yang melestarikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dan tercatat sebagai umat yang akan memulai daftarnya panjang sedunia itu. Ada Pak Nuryanto, ada Pak Nur Rahman, ada Pak Tukiman, ada semuanya, kita semua tercatat sebagai yang akan mulai hadiah syafaatnya. Allahumma amin. Sholat lah tahu, ngajar tahu, orang dengar lah tahu, jaluk syafaat. Ya Bu, undangan megah ngantuk boleh turu, boleh dandan, bersolek ke pasar, bersolek ke pasar. Hemat-hemat waktu yang wajar ya. Oleh itu mari sama-sama kita bersyukur atas nama semuanya ya. Semoga dengan syukur ini kita semakin takwa dan iman kita makin tebal ya. Hanya bekal takwa itulah yang kita kumpulkan dari hari ke hari akan menjadi pundi-pundi amal yang ketika nanti kita panen raya. Adunya maju atau akhirat. Dunia ini tempatnya
untuk bercocok tanam akan panen raya besok di yaumul kiamah panennya. Ya, ini yang kita pahami. Jadi semangat mengasihi tiap Sabtu pagi ini agar kita bisa mulai budi-budi amal yang kita harapkan. Jamaah Allah, hari ini ada Sabdul Rasul saksi umat Islam dan umat Islam saksi seluruh manusia. Ini maksudnya apa ini ya? Itu Bapak Ibu kalau membaca tulisan itu bingung, dengarkan ini, melihat ini cukup ya. Itu untuk baca-bacaan, kalau baca itu biasanya langsung ngantuk tekuk-tekuk ya. Betul nggak? Betul. Dengarkan saja Ustadz ceramah, lihat dalam slide-slide ini sudah bisa mewakili seluruh yang ada dalam tafsir 141 sampai 150 ini. Cukup lihat saja, dengarkan. Yang online juga cukup dengarkan, lihat dalam slide-slide yang kita tayangkan. Nah, alhamdulillah pagi ini yang online ada yang jauh dari Bogor, ya, Jakarta, ada yang dari NTB, ya, ada di Kalimantan Timur. Juga kita doakan Pak Hamid, salah satu jemaah kita yang dari Kalimantan Timur ini sedang masuk UGD, kondisinya betul-betul kritis ya. Kita doakan ya, adik kandung Pak Sudirman, salah satu jamaah kita di Demak, semoga segera diangkat penyakitnya. Alhamdulillah tidak kurang fokus mau mendengar dan melihat tayangan pagi hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena kudu wa iya nasta'in shiratal ladzina Al-Fatihah adalah surat yang istimewa kita kirimkan pada sama muslim, semoga bisa mengurangi berita yang di UGD Pak Hamid hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita buka slide 1, 2, 3, nggak banyak tapi saya yakin segar ya, segar karena membaca ini pusing, lenafsir ke lemotnya pusing ya. Tapi dengan dibantu oleh slide-slide ini insya Allah segar ya, segar agar selalu ingat masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran ya. Apa saja yang kita pagi ini ya. Yang pertama kita lalu kita bicara bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu punya istri berapa? 2. Yang satu namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Nah, di antara 2 ini yang nasabnya kurang baik yang mana? Lea. Masya Allah, Bapak Ibu masih ingat semuanya nih ya. Kita lihat ya, istri Yakub beda nasab, Lea dan Rahel. Ini ya. Jadi sebetulnya Rahel ini adik kandungnya Lea, tapi kenapa akhlaknya beda? Ini pertanyaan besar. Itu adik kandungnya Lea. Apa karena namanya Lea itu? yang jelas ini kayak beradik ya. Ada ya di sekitar kita Pak Nur, keluarga itu utuh, orang tuanya bagus, anaknya ada yang begajulan gak karuan, yang satunya alim, ada juga begitu ya. Nah ini termasuk contohnya Lea dan Rahel ini kayak beradik, namun akhlaknya rusak. Maka apa yang dilahirkan dari Lea itu semua jadi rusak moralnya ya. Katanya adalah Robert, bukan Robert Onsu ya. Robert Onsu itu sekarang malah masuk mualaf ya. Betul kan? Robert Onsu masuk mualaf ya. Nah ini sehingga istri Yakub alaihissalam, yakni Lea yang
bernasab buruk, ya, anaknya menculik, ya, 10 anaknya itu menculik dan membuang Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, ya, dari nasab Rahel istri keduanya. Ini jadi apa yang orangnya juga nggak kaya, tapi apa rebutan warisan juga ada, nggak dibagi, ya. Ya, jadi maka ketika Nabi Rasulullah bersabda atas peristiwa itu, tulkahul mar'atu fil ardi, ada 4 syarat mengawani wanita itu, ya. 5 liha, pilih mana? 5 liha, wal hasabiha, wa jamaliha, wa diniha. Ya, kita lihat ini, ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya. Harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilih agamanya kita Nabi. Ya, artinya orang elek banget lah gitu. Yo ayu-ayu sidik tapi agamanya lebih bagus, ayu banget tapi rusak, makanya betul, ya. Jadi ini perintah Nabi gitu, ya. Jadi harus mencari yang baik. Nasab yang baik ini ternyata dari keturunan Rahel, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita bicara Masjidil Aqsa. Jadi kita bicara sedikit masalah Masjidil Aqsa, ya. Kenapa kita bicara ini? Karena ada sejarah dulu ada kiblatain, ya, kiblatain, sehingga Nabi selalu berhadapan kiblatnya ke Masjidil Aqsa, bukan ke Baitullah. Ini sejarahnya, sejarah perpindahan kiblat, ya. Apa saja? Lihat sejarahnya dulu. Nabi pertama yang bangun Masjid Al-Aqsa yaitu Nabi Adam alaihissalam atas wahyu yang diberikan oleh Allah. Adam sudah mulai bangun juga situ, nggak tuntas. Selanjutnya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta mendirikan bangunannya. Setelah itu diketahui bahwa Nabi Yakub, ya, yang memang keturunan Israel, Bani Yahudi, Bani Israel, juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjidil Aqsa, ya. Belum selesai itu, ya, setelah waktu yang sangat lama masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Siapa? Mereka adalah Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman yang terkenal kaya, ya. Kayanya bukan main, maka dilebarkan, diluaskan, ya, yang masjid itu menjadi indah. Joseph dan Nabi Muhammad SAW yang diwakili oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Ini, ya, jadi kita sedikit bicara sejarah Masjid Aqsa. Kenapa Nabi berkiblat di awal Islam ini ke kiblat Masjidil Aqsa? Ini sejarahnya begitu, ya. Dianggap masjid ini masjid tertua di dunia, ya. Betulkah? Padahal yang tertua bukan ini, Baitullah. Nah, Baitullah coba kita lihat sejarah Baitullah, ya. Baitullah, siapa yang mau kira-kira ini? Mekah itu yang mau siapa? Baitullah, Ka'bah itu. Ya, Bapak Ibu? Ibrahim, Ismail, Ibrahim. Kalau Masjid Aqsa saja Adam sudah mulai bangun, orang manusia pertama. Kira-kira siapa yang bangun ini? Allah. Ya, Allah. Kita lihat sejarahnya, ya. Ka'bah bukan dibangun oleh manusia. Awalnya bukan manusia bangun itu, melainkan telah dibangun dan sudah ada sebelum Nabi Adam turun ke bumi, sudah ada Ka'bah itu. Hal tersebut sebagaimana surat Al-Imran 96 dan 7. Ya, kita lihat. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia
bukan manusia, oleh manusia, tapi untuk manusia ya. Kalau ya manusia dibangun oleh manusia, ini dibangun untuk manusia, yaitu Baitullah yang dibakah namanya atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jadi Baitullah itu bukan manusia yang Allah langsung perintahkan malaikat. Kok milih orang yang Ungaran? Kok nggak di Kendal, di Demak, kok nggak di Semarang, kok nggak di Banten atau Aceh sama di Mekah? Kok milih yang Mekah, kenapa ini? Bisa lihat, ya? Ya karena ya ayat di atas Allah menjelaskan Masjidil Haram Ka'bah sudah ada sejak zaman azali, ya kita tanya ya. Azali adalah zaman belum ada manusia, belum ada gunung, belum ada laut, belum ada langit, belum ada bumi, ini belum ada semuanya. Hanya Allah yang tunggal, yang kita tidak bisa sampai sana pikiran kita. Akal kita terbatas. Zaman azali hanya ada Allah yang esa, yang awal. Kemudian dalam Wama bayuna visi tadi ayam sumastawal ar. Kemudian Allah dalam 6 hari sida ayam membangun bumi dan langit, ya, 7 lapis bumi dan langit, dan kemudian Allah berdomisili namanya, memerintah itu di ar, sumastawal ar, di arsi, di atas semua langit. Ini zaman azali, belum ada kita semuanya, ya. Nah, lokasi dipilih Allah atas dasar tegak lurus ke Masjid Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, tempat malaikat sholat. Jadi kalau ditarik turun ke lurus itu, Baitullah itu di atasnya adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur nanti di surat apa itu? Atau apa ya, itu yang biasa ya, setelah saya terangkan. Baitul Ma'mur itu masjid yang tiap hari tidak kurang 70.000 malaikat sholat di situ. Nah, gitu kan? Jadi kalau ditarik ke bawah ketemulah Mekah, kota Mekah, ya. Ini tempat yang dipilih Allah, dan disitulah peletakan baru pertama oleh Allah lewat tangan-tangan malaikat sudah ada. Ya, betul kata Pak Sarlan tadi itu, ya, Allah yang bangun. Kemudian di ayat 97-nya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, menyempurnakan, ya. Itu kira-kira ya sejarah Baitul Maqdis dan Baitullah, ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, karena Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang semua sudah pergi ke sana, ya. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad, masjid kedua yang dibangun oleh Nabi ketika dia berhijrah, ya. Sebelumnya Masjid Kuba yang didirikan dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabi dibangun di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya. Jadi kita unta berhenti di situ, unta udah mau gerak, Bu. Unta itu berhenti gerak situ, nggak mau gerak. Itu unta itu dapat wahyu dari Allah, ya. Di situ nggak bisa langsung duduk, kecapean di situ. Itu sebagai wahyu bahwa di situ lokasi akan dibangun Masjid Nabawi, ya. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma. Kurma itu banyak dijemur di situ, ya. Nah, milik anak yatim 2 bersaudara yang ada di Ungaran, ada namanya panti asuhan yatim piatu Sahal Suhail, ada ya, Sahal Suhail, ya. Sekarang masih ada di sekitar Surabaya juga sini, ya. Yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad untuk dibangunkan masjid dan tempat kediamannya. Nah, Muhammad itu tinggal di situ sampai sekarang. Makamnya juga jadi satu dengan masjid itu. Masjid Nabawi diyakini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi, ya. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap, masih sederhana. Nah, ini saya kenapa cerita
tiga masjid ini, karena dalam ayat-ayat yang Bapak Ibu baca di sini itu menyangkut masalah kiblatain, double kiblat, ya, kita sejarahnya. Ya, kita juga ya, wahyu batain. Nah, ini dia. Maka hadaplah wajahmu hai Muhammad, ya, dan dimanapun kalian wahai kaum muslimin berada, kita semuanya dipanggil hendak mendirikan sholat, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Yang pertama. Yang kedua, dimanapun posisimu wahai Nabi, hadaplah ke Masjidil Haram wajahnya ini, dimanapun kalian wahai kaum muslimin. Di kutub utara, kutub selatan sudah ada masjid, Bu? Enggak ada. Kutub selatan itu sudah ada masjid, bayangkan coba, ya. Nah, bumi manapun dihadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ya, yang kutub utara yang belum ada masjid, selatan sudah ada masjid, ya. Ya. Sebenarnya kami melihat pandangan, jadi Allah tuh melihat, ya, pandangan wajahmu wahai Rasul ke langit, ke atas. Dia sholat melihat ke atas terus, ingin berdoa pada Allah, ya, berkali-kali karena menunggu turunnya wahyu padamu terkait dengan perkara kiblat. Jadi Nabi itu sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis juga ragu-ragu, tapi belum turun wahyu. Nah, maka turunlah wahyu dan kemudian ke Mekah kiblatnya, ya. Ini yang banyak diharapkan orang, ya. Kami tidak menjadikan wahai Rasul kiblat Baitul Maqdis di mana selama ini kamu menghadap ke sana. Kemudian kami memaling kamu ke Ka'bah di Mekah. Ini perintah Allah. Kemudian perubahan seorang muslim dalam sholatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah perkara yang berat dan sulit, kecuali hanya orang-orang beriman dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW yang mengikuti. Karena di antara para pengikut Nabi Muhammad ini, ya, ada yang yang munafik, artinya setelah pindah kiblat dia nggak mau lagi sholat untuk Nabi, ya. Nah, ada caranya begitu, ya. Nah. Jadi ya, sungguh kami benar-benar akan mengulangi kamu dari Baitul Maqdis kepada tempat yang kamu cintai dan kamu dari, yaitu arah Masjidil Haram di Mekah, ya. Jadi tapi di antara sekian umat itu setelah pindah ke Baitul Masjid, ke Baitullah dari Baitul Maqdis, itu banyak yang ingkar, banyak yang suloyo, banyak yang munafik nggak mau. Ini yang dianggap oleh Nabi itu merusak agama, ya. Oke, ya. Kemudian saksi di padang mahsyar ada dalam ayat berapa itu, ya. Nah, kami menjadikan sebagai umat terbaik dan terpilih. Kita ini termasuk umat terbaik dan terpilih, ya. Agar di akhirat kelak kalian menjadi saksi bagi manusia seluruhnya. Jadi kita kenal dengan seluruh manusia yang kita kenal, kita akan menjadi saksi. Gimana saksimu? Menurut kamu manusia-manusia di dunia sekitarmu, nah, kita di wilayah Ungaran, ya, gitu aja. Yang Semarang yang kita kenal, ya, itu bisa saksi, ya. Dan Rasul menjadi saksi umat Islam, ya, saksi bahwa umatku yang ini adalah yang betul-betul iman takwa mengikuti jejak kami, ya Rasul, ya Allah, ya, sehingga mereka yang perlu mendapatkan tadi syafaat Rasul, ya, ketika manusia itu diharapkan pada satu jembatan Shiratal Mustaqim, ya, nanti hanya umat Muhammad yang bisa masuk, ya, bukan umat lain, dengan para pengikut pesertanya yang akan masuki alam kantaroh namanya. Alam kantaroh itu satu tempat setelah kita bisa masuki melalui jalan Shiratal Mustaqim, kemudian di sana kantaroh, kita di tempat kantor itu apa? Mau dikisos. Apa tuh Ibu kisos? Umat Islam sama Islam Nabi Muhammad yang sudah selamat melewati Shiratal Mustaqim masih dikisos. Apa dikisos? Ya, di hukum mati. Hukum.
Dikisah di sini maksudnya dihisab, diperhitungkan sesama muslim. Aku pernah ngerasani, oh Pak Nur kayak gini. Nah itu kisos. Oh Pak, saya juga ngerasani Pak Ketua, Pak Risol gini. Itu kisos, dikurangi sedikit pahala kita. Tapi tidak akan mengurangi pahala kita sehingga kita tidak masuk surga. Semua akan masuk surga. Umat Muhammad yang sudah melewati jembatan Sirat, dikumpulkan di Kantaro, itu akan masuk surga semuanya, meskipun dikurangi pahalanya dikit-dikit. Dibersihkan, disucikan agar masuk surga itu sudah bersih. Gitu loh. Itu Al-Kantaro namanya. Ya. Jadi di kisos itu diperhitungkan agar kita menjadi bersih jiwa kita. Oh dulu saya dengan almarhum Pak Daliah itu ada masalah ya Buddha ya, saya ngapura sehingga bersih. Itulah kira-kira ya Islam ya, sidang di padang mahsyar, saksi ya. Sebenarnya kami telah membimbing kalian wahai kaum muslimin ke jalan benar dalam agama. Jadi agama Islam, agama yang kafah, yang umat manusia untuk bisa melalui siratal mustaqim dan masuk ke pintu Al-Kantor dan pintu surga. Itu hanya orang-orang yang beragama Islam yang kafah. Banyak orang Islam yang kafah, Pak. Tuh, betul nggak? Islam apa namanya? KTP Islam Abangan, ngaku Islam, tapi orang ada tuh kuping-kupingnya lungo ya. Nah, malah keplek, judi, mabuk. Mau itu, tak banyak itu, banyak sekali. Ya, yang di pasar-pasar itu, pasar pagi itu jam 2 udah pada di situ. Kira-kira tuh sholat orang-orang sholat, ninggalin dagangan main-main rapayu, ya, pengen dagangan, betul nggak? Orang yang lihat pameran itu orang Islam semua, ada aja sudah saja. Ya, itulah banyak orang-orang yang Islamnya abangan. Ya, semoga kita termasuk itu, amin ya. Ya, kemudian agar kami bedakan antara orang-orang yang mengikutimu. Ini maksudnya ya, saksi di padang mahsyar. Agar kami itu Allah dan seluruh malaikatnya membedakan antara orang-orang yang mengikutimu wahai Nabi, menataimu dan menghadap kemanapun kamu bersama dengan orang-orang yang lemah imannya, sehingga dia berbalik menjadi murtad. Tadi yang katakan menjadi murtad dari agama karena keraguan dan kemunafikannya tadi itu ya. Nah, sudah mau selesai ini. Nah, ini yang terakhir. Ini apa judulnya Bu? Tahukah pasal dan ayat KUHP akhirat? Tahu nggak ini? Ada pasal dan ayat KUHP akhirat. Kalau di dunia ada KUHP pidana dan perdata. Orang udah ketakutan ya luar biasa. Takut nanti disidik di macam-macam. Ya coba kita lihat keterangannya. Dengan pasal KUHP dunia saja takutnya luar biasa. Padahal masih ada yang bisa menolong. Betul nggak Pak? Ada yang nolong, ada petugas atau aparat yang bisa di apa? Nego di lobby. Ya? Tetangga, kawan, saudara masih bisa nolong, ngirim panganan macam-macam itu betul, betul nggak? Tapi udah takutnya luar biasa, selalu menghindari. Ada momen lalu lintas sudah dihindari macam-macam ya. Itu di dunia. Padahal coba lihat. Anehnya tidak takut dengan KUHP akhirat. KUHP akhirat tidak ada aparat yang bisa dilobi, ya Pak. Tetangga tidak ada yang bisa menolong, anak istri saudara tidak bisa menolong, sahabat yang karib pun tidak bisa menolong. Jadi harus menolong dirinya sendiri. Lewat apa Pak? Yang bisa menolong karena apa? Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah taqwal jannah, karena amalnya yang dia buat oleh dia sendiri itu yang bisa menolong, bukan yang lain ya. Tandanya apa? Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah taqwal jannah.
ketika ajal tiba bisa menjawab la ilaha illallah, masuk dia surga meskipun disidang oleh roket atit, oleh muka dan nakir, tapi tak bisa masuk surga. Termasuk kita, semoga Allahumma amin ya. Nah, ya, coba kita lihat satu pasal saja, banyak pasal, satu pasal saja. Nah, ingat pasal 23 ayat 105 Pak Budiman. Kena kamu melanggar pasal 23 ayat 105 loh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tulwa alaikum fakuntum biha tukadzibun. Suatu lagi. Apa ini? Bukankah ayat-ayat itu telah dibacakan kepadamu? Hai orang-orang semuanya umat, nanti di surga ditanya, di pada masa ditanya begitu. Tetapi kamu selalu mendustakannya. Banyak nggak orang berdusta? Banyak berdusta. Transaksi sedang seru-serunya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang kurung ya. Transaksi terus jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, judi keplek terus ya, sampai kopi yang miringnya orang pusing nggak, gitu kan? Topi ini miring-miring karena mabuknya kebayang, ya. Inilah kira-kira dunia seperti itu ya. Hati-hati ya. Kumpulono wong kang soleh seperti ini, wong soleh. Ibu sekalian, ya itu sudah selesai kita hari ini, dan tentu kita akan sampai ketemu lagi di Sabtu subuh mendatang. Topiknya apa? Pengajian umum Idul Kurban. Nah, Sabtu datang. Bukan tafsir ya, seringnya biar gak jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.